Oke, salam cinta penuh kedamaian Bapak Ibu semuanya. Selamat datang lagi di YouTube Bunda Arsanisi dan tetap di Misteri Semesta. Kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang sempat tertunda karena perjalanan jiwa kemarin mengikuti arahan dari pemerintah untuk perjalanan-perjalanan untuk dihindari. Akhirnya kita, bukan gara-gara itu sih, cuman sempat ketunda, tapi sekarang kita akan bahas ya. Oke. Semesta ini penuh dengan misteri. Banyak yang mencoba menguak misteri, namun tak bisa karena terbatas ruang dan waktu. Saya, Trasto Mahotama dan Bunda Arsaningsi akan menguak tabir itu dan akhirnya memahami misteri semesta. Dan hari ini kita akan ngomongin tentang proses perjalanan jiwa. Ya, mungkin teman-teman ada beberapa yang belum nonton yang sebelumnya, tapi ngomongin jiwa dulu nih. Pengingatan sedikit Bunda. Sapa dulu Bunda ya. Halo Bunda. Kasihkan kan? Kasihkan, kita udah mau gaspol aja. Iya, selamat malam Dr. Rastu. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Maafkan kami karena baru sekarang kita benar-benar melakukan ya proses perjalanan jiwa. Karena sebelumnya ya itu tadi kata Dr. Rastu, PPKM mikronya membuat kita tidak bisa jalan-jalan. Tapi bukan berarti perjalanan jiwa ini nggak bisa jalan-jalan. Jadi ya tayangnya ditunda ya. Tapi tetap berjalan ya. Tetap jalan. Oke. Nah, ngomong ini sebelum masuk ke perjalanan jiwa, kan mungkin beberapa teman udah dengerin kemarin terakhir kita ngomongin misteri semesta itu tentang apa sih jiwa itu. Perbedaan antara jiwa sama roh spirit, soul. Karena banyak banget informasi tentang proses itu dan itu bikin bingung. Tapi kan kita udah nyampe ke satu kesimpulan bahwa proses jiwa itu adalah roh yang membawa proses jiwa adalah proses roh yang membawa rekaman-rekaman. Betul. Dan itu membuat roh itu nggak benar-benar bersih lagi, nggak benar-benar suci lagi. Dia terikat oleh banyak hal. Iya, benar. Banyak belenggu, banyak kegelapan, banyak lapisan yang menutupi daripada cahaya daripada roh itu sendiri. Oke, berarti kita ambil pada satu kesimpulan bahwa nggak ada namanya roh jahat. Nggak ada sih. Nggak ada roh penasaran. Nggak ada. Tapi yang ada jiwa penasaran mungkin. Jiwa penasaran ya. Jiwa jahat mungkin. Jiwa yang terbelenggu, tersesat ya. Itu mungkin. Nah, jadi biar nggak bingung, soalnya kemarin ada beberapa yang masih bingung kalau kita lihat. Iya. Nah, teman-teman udah paham ya. Sebelum kita masuk, soalnya takut nih ya kalau kita langsung gaspol gitu terus ada yang masih bingung. Ya, rasanya perlu juga direview ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang belum nonton dari Misteri Semesta yang part 1 ya. Jadi supaya judulnya jiwa saja. Jadi kalau bisa, karena ini adalah pembelajaran yang berkelanjutan, bisa disimak. Tapi jangan tonton sekarang. Disimaknya mulai dari Misteri jiwa, Misteri Semesta, Misteri Semesta. Sebelumnya ada Karma Reinkarnasi Podcast. Sebelumnya lagi ada Karma Reinkarnasi Season 1 yang fragmen-fragmen. Sebelumnya lagi ada Renungan Jiwa. Sebelumnya lagi ada Tanya Bunda juga. Sebelumnya lagi belum ada YouTube-nya ya. Jadi prosesnya ya ini berkelanjutan. Cuman nggak usah khawatir kalau saya nggak benar-benar kayak aduh banyak banget yang harus ditonton, berarti saya nggak usah nonton ini dulu, nggak juga. Cuman nanti dengan memahami proses-proses yang sebelumnya itu akan membuat melengkapi prosesnya menjadi lebih gampang, lebih nyaman, mungkin seperti itu. Dan untuk yang mau nonton yang episode 1 mungkin nanti teman-teman ditulis di deskripsi ya, mohon dibantu ya. Oke. Dan sekarang kita ngomongin tentang proses perjalanan jiwa nih Bun.
kalau kita ngomong perjalanan jiwa, Mm-mm. berarti sudah pasti jiwa yang terreinkarnasi, jiwa Benar. yang sudah ada tubuh fisiknya. Ya. Karena kalau ngomongnya namanya jalan, pasti pakai kaki. Bisa aja. Ya, Ada yang oh ya, kalau jalan sebenarnya pakai kaki. Iya. Kalau pakai sayap namanya terbang. Nah, Oke. kalau misalnya Berarti pakai jiwa nggak terbang. Iya, maksudnya kalau misalnya belum bereinkarnasi, belum punya kaki, ya Nggak mungkin bisa pelayangan berjalan. jiwa atau penerbangan jiwa saya nggak tahu. Tapi Bisa aja dokter. kalau kita Astrid. ngomongin tentang perjalanan jiwa, berarti sudah pasti itu punya kaki gitu. Iya, punya kaki. Iya. Terus jadi nggak sih. stop serius deh. Jadi sebenarnya proses perjalanan itu kan hanya metafora, hanya suatu kiasan, karena Benar. proses jiwa itu terus berlanjut gitu prosesnya. Berkelanjutan. Ya. Dari satu fase, dari proses penciptaan masuk ke satu fase, di situ jiwa ini belajar banyak hal, belajar yang baik maupun yang buruk, dan di situ selesai fase itu berjalan lagi ke fase berikutnya. Jiwa tidak pernah mati. Jiwa nggak pernah mati. Iya, Yang mati tubuh fisik, tubuh raga fisik, ini. raga. Mm-mm. Oke, jadi nggak kalau orang bilang nggak akan bisa menghancurkan jiwa, ya benar. Benar, yang mati, yang meninggal itu tubuh fisiknya. Dan untuk proses reinkarnasi jiwa membutuhkan tubuh baru, ya, nggak bisa tubuh yang sudah mati diawetkan, dimumi, terus besok datang lagi jiwanya terus tiba-tiba masuk lagi, nggak bisa. Jadi tetap dibutuhkan tubuh fisik yang baru. Jadi kalau kayak yang di film kartun itu diawetkan segala macam, itu nggak bisa ya. Jadi memang benar-benar kendaraannya itu adalah kendaraan jiwa, tubuh yang baru. Tubuh yang baru. Dan sebenarnya proses tubuh ini kan juga terbatas ya Bunda ya. Jadi kayak manusia kan nggak mungkin bisa hidup 2789 tahun kan gitu ya. Nggak bisa. Ya, maksudnya ya apapun yang dilakuin tubuh ini terbatas dengan proses reuse segala macam, itu ya itu akan merusak tubuh ini, dan semakin lama akan ada saatnya di mana tubuh ini tidak bisa menjadi suatu wadah bagi Ya, jiwa. tidak bisa lagi menjadi kendaraan jiwa. Ya bisa lagi jadi kendaraan Iya, jiwa. betul. Nah, sekarang yang saya penasaran nih, kita yang setelah saya mendalami proses nyoba riset dalam proses perjalanan jiwa ini, jadi kepikir Bunda. Ya, aduh bahaya ini. Pemilihan judul perjalanan jiwa ini akan menjadi bahasan yang sangat panjang. Dan sepertinya satu session nggak cukup gitu. Karena punya kaki. Ya, rasanya ini akan panjang, dan makanya mungkin kita akan bahas ya Dokter Astu ya. Kita sepakat ya. Jangan panjang-panjang ya. Nanti orang bosan, nanti waktunya panjangan. Daripada kita panjang banget kita buat, nanti prosesnya malah blebekan gitu. Blebekan Iya, apa ya? Kepenuhan yang bikin hasilnya nggak bagus. Jadi udah kita ambil satu step, kita bahas itu setuntas mungkin, dan kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan, tulis aja di chat. Kalau misal pertanyaannya sesuai dengan apa yang akan kita bahas, nanti kita akan coba jawab. Ya. Setuju ya? Setuju. Okay. Nah, Bapak Ibu juga setuju ya. Pertanyaannya juga jangan terlalu, yang untuk saat ini jangan terlalu luas, cukup di proses seperti apa yang kita bahas. Nah, pertanyaan untuk berikutnya bisa komen ya di komen ya. Jadi kita bisa list nanti untuk bahasan berikutnya. Nah, ini ada satu, langsung ada pertanyaan Bunda. Ini dari Utuk Biefedida. Nggak tahu bacanya gimana, mudah-mudahan nggak salah ya. Oke, tapi Bunda, ada loh eksperimen di luar negeri, tubuhnya diawetin, otaknya dikabelin. Katanya nanti bangun-bangun lagi memorinya tetap ada. Wah, nggak tahu itu. Kalau saya itu urusannya dokter kali, kok bisa mengurusi otaknya dikabelin. Iya, mungkin dianggap itu ada proses datanya. Ya, dan memang benar di otak ini ada proses penyimpanan memori, proses penyimpanan memori, dan semua terekam di situ selama satu kehidupan kan gitu. Cuman proses kemampuan otak untuk merecall memori itu juga nggak bagus-bagus banget. Buktinya kalau ditanya dulu waktu makanan pertama yang
inget apa ya, susah juga. Susah. Atau mungkin tempat tempat wisata yang pertama kali dulu kita datengin apa, saya nggak inget. Buktinya itu kan aja masih hidup aja ada keterbatasan dengan otak itu sendiri. Oke, itu dia. Apalagi sudah mati kemudian dikabeli, ya mungkin akan sulit. Ada tersimpan di sana, cuman proses mencoba untuk mendikot atau menerjemahkan, cuman ya nggak seberapa juga. Karena dibandingin informasi yang ada di otak, itu ada informasi yang lebih luas lagi yang ada di jiwa. Rekaman perjalanan jiwa lebih panjang lagi. Yang mana itu rekaman itu nggak cuman ngerekam apa yang ada di kehidupan ini aja. Betul. Di kehidupan sebelumnya juga ada. Kehidupan sebelumnya rekam semua. Dan makanya dibilang setelah lewat satu fase, lanjut ke fase berikutnya disuruh minum teh dulu. Oh, itu sih film Korea, drakor itu, Goblin. Ya itulah. Jadi melakukan sesuatu hal untuk bikin lupa ingatan. Padahal sebenarnya ya memang pasti lupa. Ya pasti lupa. Saya malah bersyukur itu Dr. Asto, ketika Tuhan tuh membuat kita lupa. Kalau dulu saya bertanya, kenapa ya Tuhan tidak memberi saya ingat saja dengan reinkarnasi saya yang dulu, sehingga saya tuh mudah menyelesaikan hutang karma saya. Dulu begitu. Tapi sekarang saya malah bersyukur, Tuhan, terima kasih Tuhan, kok pinter ya bikin saya itu tidak ingat dengan apa yang terjadi di past life saya. Coba kalau ingat semuanya, nanti ketemu lu lagi, itu lagi, dengan casing yang berbeda, dan kita setiap ketemu terkaget-kaget karena mengingat semua rekamannya. Mending sekarang aja kita nggak ingat, jadi kita bisa tenang bertemu dengan siapapun, walaupun nanti kalau dengan soulmate kita bisa tahu, waduh, orang ini datang nagih janji. Bukan nagih hutang, duit loh, nagih hutang cinta. Nah loh kan, jadi kita juga harus mikir juga. Waduh, yang ini yang dulu saya kutuk dia datang. Kira-kira apa yang mau dia lakukan? Nah, itu pakai soulmate. Ngomongin tentang tadi Bunda bilang hutang, proses memberi, kita sudah memberikan sesuatu. Saya jadi ingat satu hal, Bunda. Apa itu? Sebelum lanjut, saya pengen ngucapin terima kasih ke Bapak Ibu yang udah berdonasi, karena ya dengan proses donasi itu kita bisa lanjut obrolannya seperti ini ya. Jadi kalau emang ada yang mau donasi, bisa di bawah nih harusnya ada berasa di TV gitu. Lanjut ya. Jadi jiwa lewat satu periode masuk ke periode berikutnya, episode 1 ke episode 2, di mana ada fase lupa. Benar. Fase lupa ini sesuatu yang banyak orang yang berharap untuk mengingat, tapi menurut Bunda itu merupakan satu anugerah untuk tidak mengingat. Ya, karena saya punya teman tuh, tiba-tiba terjadi spiritual awakening ya. Terus tiba-tiba dia bisa melihat semua siapa papanya, mamanya, bahwa itu dulu bagian dari masa lalunya, dan ya pokoknya jadi kacau gitu loh. Yang dia cross check dengan saya, dan saya bilang ya memang iya itu terjadi. Nah itu kan benar-benar membuat stres sampai dibilang gila, sampai dimasukin ke rumah sakit jiwa. Itu kan kasihan banget gitu, karena yang diajak berbicara ini ndak paham. Sedangkan ya itu sebenarnya adalah bagian dari misteri dari past life-nya. Dan proses itu tetap akan terjadi proses pengingatan. Benar. Kalau sudah siap. Nah, itu kita udah bahas sendiri di spiritual awakening. Spiritual awakening itu di karma reinkarnasi, kalau nggak salah tuh nggak lebih dari satu sesi juga ya. Karma reinkarnasi dan spiritual awakening, bahwa rekaman-rekaman yang dulu, skill-skill yang dulu, pembelajaran yang dulu, kalau sudah siap, kalau sudah waktunya, ya bisa ingat lagi gitu. Bisa. Karena segala sesuatu rekaman dari jiwa, proses jiwa kan di bawah dalam kehidupan ke kehidupan. Tidak hanya rekaman dari proses jiwa manusia saja. Jadi proses
bumi ini pun rekamannya masih ada gitu loh. Jadi kita bisa mengetahui, oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Padahal kadang-kala kita baca sejarah kan sering diputar balikkan nih demi kepentingan politik dan sebagainya. Tapi kalau namanya kebenaran di alam ini, ya rekamannya ya tetap seperti itu, karena energi itu bersifat kekal yang terekam. Gitu, sehingga semua informasi apabila kita sudah paham dengan energi ya semua dapat kita akses tentunya. Karena kan kita perlu the story, bukan his story. His story maksudnya kan ceritanya dia gitu. Ceritanya siapa? Tergantung siapa yang menuliskan. Siapa yang menuliskan? Kalau misalnya menuliskan semua dalam proses dalam proses ya menurut sudut pandangnya dia kan seperti itu. Oke, terus ini langsung ada yang nanya nih, kalau diingatkan kembali rekamannya itu artinya apa ya? Artinya memang ada sesuatu yang harus diselesaikan dalam proses rekaman itu, mungkin seperti itu ya. Oke, nah itu karena itu udah dibahas di karma, reinkarnasi, dan spiritual, makanya kita nggak akan banyak bahas itu lagi. Nanti cus langsung ke ke video yang itu, dengerin deh tuh ada 2 sesi kalau nggak salah tentang spiritual awakening. Jadi tahu kenapa ya kok tiba-tiba saya ingat ini, kok tiba-tiba orang itu nggak tahu, belum pernah belajar ini bisa seperti itu kita akan bahas di sana. Nah sekarang kita ngomongin balik lagi ke proses perjalanan jiwa. Kan tadi seperti Bunda bilang kalau nggak lahir sebagai berfisik nggak bisa nerusin perjalanannya. Benar ya? Benar. Nah pertanyaannya adalah, apakah jiwa itu harus bertubuh fisik untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa melanjutkan perjalanannya? Maksudnya tadi ada yang nanya nih, mana ya tadi ya? Apa kalau dia nggak bertubuh fisik nggak bisa jiwa itu saling berinteraksi, saling membayar karma segala macam kalau nggak bertubuh fisik? Kalau tidak bertubuh fisik ya berarti jiwa itu tidak bertubuh fisik, berarti dia belum tereinkarnasi ya. Biasanya kalau jiwa belum bereinkarnasi, belum melakukan proses perjalanan jiwa. Jadi mereka juga belum dapat menyelesaikan hutang-hutang karma yang dilakukan secara berfisik. Karena hukumnya sejenis menarik jenis. Ketika hutang itu dilakukan secara berfisik, maka penyelesaian pun harus secara berfisik. Berarti balik lagi, tergantung utang yang dilakukan seperti apa. Nah, sekarang untuk proses jiwa itu adalah proses yang tidak berfisik dan harus menjalankan tugasnya atau membayar hutangnya dalam bentuk berfisik, kan seperti itu. Makanya perlu kendaraan. Iya, perlu kendaraan. Kendaraannya adalah tubuh fisik. Nah, begitu kalau kita ngomongin kita nyari kendaraan kan sebenarnya gampang tuh. Tinggal datang ke toko kendaraan, kalau ada duit ya tinggal bayar, kita dapat kendaraannya, kita pakai deh. Atau kalau misalnya enggak ada cicilan segala macam. Tapi kalau tubuh fisik kan, jiwa kan enggak kayak gitu ya Bunda? Jadi salah fokus tadi. Maafkan saya Dr. Astu. Saya ya ulang-ulang dong pertanyaannya, maafkan saya. Saya jadi bingung juga. Iya. Okay. Itu pertanyaannya seru-seru gitu loh. Saya sampai mikir ya. Nanti kita akan sampai sana. Kita lihat sampai sana. Ya kita bahas ini tadi. Ulangi deh, Dr. Astu. Maafkan saya Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan kali ini benar menyelesaikan dengan baik. Pertanyaannya adalah kalau jiwa itu perlu tubuh fisik sebagai kendaraan. Kan sebagai kendaraan. Gimana ceritanya dia bisa dapat kendaraannya itu? Kan nggak ada, kalau misalnya kita ngomongin kendaraan, kita tiba-tiba diciptakan gitu. Atau mungkin kalau kita nih ngomongin kendaraan mobil atau motor, kita tinggal datang ke dealer, dia jual, kita beli, ada duit ya sudah bisa. Kalau enggak ya kita bisa cicil atau gimana. Nah, kalau jiwa apakah dia memilih kendaraannya ya, atau dia membuat kendaraannya, atau gimana? Oke. Kalau itu pertanyaannya, untuk jiwa ini dapat melakukan proses penyelesaian karmanya, ya harus berfisik dan membutuhkan kendaraan. Nah, disitulah peran daripada ibu bapak.
ibu Ya. bapaknya yang Ya. mana nih? Jiwa kan lahir Jiwa udah tidak berkali-kali punya berkali-kali peran dari pasangan suami istri yang mampu membentuk buah kehamilan. Ya, tentunya kan perlu peran bapak sama peran ibu. Tidak bisa hanya ibu saja tiba-tiba tekdung gitu. Maksudnya tekdung tuh hamil gitu. Ada yang bilang, teman saya bilang, kalau saya tekdung tuh tidur lah, kok bingung saya. Jadi tekdung itu hamil, ya tetap peran dari sperma dan sel telur, pembuahan ya, proses penciptaan. Sehingga disitulah ada buah kehamilan berupa janin yang sedang dikandung oleh sang ibu. Nah, dari proses ini kan ini yang dibutuhkan kendaraan bagi jiwa. Nah, dalam proses berikutnya ternyata seperti yang di kitab disebutkan, aku akan mempersiapkan janinnya sempurna, baru jiwa itu akan memasukinya. Oke. Jadi dengan ada bapak dan ibu bersatu itu sebenarnya adalah untuk membuat jalan untuk jiwa-jiwa lain yang emang yang antre itu bisa terlahir dan melanjutkan perjalanan jiwanya. Kalau Bunda ngomong kayak gitu berarti kalau orang yang langsung bilang saya nggak mau punya anak atau gimana, berarti dia menghambat dong, Bun. Ya, itu adalah pilihan gitu. Kalau memang pilihannya saya nggak mau, ya nggak apa-apa. Ya. Berarti nggak masalah. Nggak, maksudnya takutnya dengan pernyataan Bunda itu orang jadi kayak berarti saya salah. Berarti itu tetap pilihan. Ya, itu pilihan. Ada yang kan beberapa kitab suci mengatakan ya swadharma terlahir untuk proses reproduksi untuk mempunyai anak gitu. Tapi ada beberapa yang setuju dengan selibat, tidak menikah, tidak punya anak. Ya itu pilihan daripada jiwa. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu salah, tergantung tingkat level kesadarannya sampai di mana. Jadi ya nanti akan terus bertumbuh di proses itu. Nah, sekarang setelah sekian banyak nih ya, ibu hamil di bumi, ya kan? Itu apa nih? Saya nyoba memetakan gitu kan. Sekian banyak ibu hamil di di bumi gitu. Itu apakah tergantung nomor antrean? Maksudnya jiwa ini kan nunggu gitu. Aku dapat nomor antrean 25. Oke, nomor 24 silahkan turun gitu. Begitu nomor 25, ya udah tergantung itu siapa aja terserah gitu. Atau ini kan pendapat nih. Saya coba nyari soalnya pendapat. Boleh. Ada yang bilang seperti itu. Yang kedua, ada yang bilang jiwa ibu sama jiwa anaknya itu udah bikin kontrak. Wah, kapan dia? Mungkin ini pertanyaannya Pak Salvador Guntur. Apakah kalau misalnya jiwa itu belum reinkarnasi nggak bisa saling berhubungan gitu? Jadi mungkin dianggap tuh belum reinkarnasi tapi udah saling hubungan, udah saling kita bikin kontrak ya, nanti kalau misalnya kamu lahir duluan kamu jadi ibunya, nanti saya jadi anaknya. Saya jadi anak. Itu ada yang bilang seperti itu. Ada lagi yang bilang jiwa memilih. Kriteria saya sebagai orang tua tuh pengen yang gini. Nih cocok nggak ya? Nggak cocok, yang lain. Bapak yang saya kurang ganteng gitu, saya nggak mau. Saya maunya punya bapak yang ganteng. Iya. Nah kalau gitu milihnya terus gimana? Nah itu dia. Itu ada yang bilang seperti itu. Yang ganteng aja punya anak, terus yang nggak ganteng terus gimana? Ya terus. Ada yang bilang juga yang lahir itu yang deket, keluarga dekatnya dia. Jadi udah satu terah keturunan nih. Kayak nenek ya, ini ya sama seperti yang di Bali ya. Ya, yang akhirnya menjadi kalau dijadiin judul sinetron jadi leluhurku ternyata diriku juga kan gitu. Aku, diriku dan leluhurku adalah yang sama kan gitu kan. Jadinya karena dulu dia sebagai neneknya belum selesai atau belum, masih ada yang harus dikerjain. Jadi cucunya nanti jadi cicitnya. Terus jadi lu lagi gitu. Tuh, ada pendapat seperti itu. Terus ada yang bilang itu prosesnya kesamaan antara ibu sama ibu sama anaknya. Karena dia bilang katanya ada hukum vibrasi yang bikin si anak ini ketarik ke sini karena ada kesamaan.
baik kesamaan karma maupun kesamaan fisik kan seperti itu. Ada juga yang bilang ada hubungan masa lalu. Jadi di kehidupan sebelumnya dia udah pernah ketemu, udah pernah jadi bapak ibu, udah pernah jadi apa. Oh ya udah deh, saya nyamannya sama dia aja karena udah kenal, misalnya gitu. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang jiwa tuh punya karma sendiri, janinnya punya karma sendiri. Udah gitu janjian, oh ya udah gimana, cocok apa enggak, cocok baru masuk. Bahkan ada yang bilang setelah lahir si jiwa ini bisa milih. Kalau saya nggak enak di sini dia keluar aja deh gitu. Lah kok enak? ya ini kan saya ngelihat dari sekian pendapat itu gitu. Opini, nggak apa-apa. Terus makanya ada yang bilang gitu. Oh, sebelum apa ya? Ya, ini mungkin pemahaman nih. Pemahaman mereka gitu. Mereka bilang sebelum ubun-ubun itu ketutup gitu. Kan ubun-ubun pertama bayi lahir kan ubun-ubun belum benar-benar ketutup kan. Setelah sekian lama baru ketutup kan gitu. Sebelum ubun-ubun itu ketutup, jiwa tuh bisa milih enak nggak ya di sini, cocok apa enggak ya gitu. Kalau nggak cocok dia bisa keluar. Kalau gitu. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang jiwanya jatuh cinta sama dia dan mau hidup sama dia aja. Akhirnya ke situ. Nah, semakin banyak saya nyari, makin bingung. Cuman saya nggak nemu gimana caranya membuktikan yang mana yang benar. Karena semua punya pandangan kan sah-sah aja karena itu merupakan hasil dari pengamatan mereka. Betul. Nah, terus kayak gimana sih konsep sebenarnya itu kan menjadi misteri. Saya kan cuma mencari misteri dan melemparkan ke bunda-bunda yang membuka misteri ya kan gitu. Gitu toh. Apa nggak gantian aja sekali-sekali gitu? Kalau gantian kita sukses sampai saat ini. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Oke. Ini emang ini langsung orang bilang wah enak ya kalau bisa milih gitu. Banyak banget yang bilang enak kalau bisa milih. Iya, mungkin Bapak Ibu ya yang sudah belajar soulmeter ya, bantuin saya ya. Ya, dari semua yang tadi opini banyak orang yang tadi sudah disebut oleh Dr. Hasto, tentu kita berpikir ya, sebenarnya gimana ya dengan proses jiwa ini ya. Ketika meninggal, kemudian dia harus ngantri, kemudian nunggu fisiknya, kendaraannya yang sesuai dengan dirinya untuk bisa bereinkarnasi kembali. Terus kalau yang tidak bisa bereinkarnasi itu terus kemana mereka? Ya, jadi itu tadi ada juga yang bertanya seperti itu. Terus ada ya syukur kalau bisa saya terus terlahir sebagai manusia, apalagi di alam dewa. Nah loh, itu yang tadi saya sempat bengong sejenak. Ada yang kepingin lahir jadi dewa ya, padahal terlahir sebagai manusia itu lebih utama dibanding terlahir sebagai dewa dewi. Karena sebagai manusia yang utama ya, dia mampu menghadirkan semua kekuatan dewa. Ya kalau dia sudah bertumbuh. Ya jadi kekuatan dewa pun harus terlahir sebagai manusia untuk mereka dapat mengalami proses kebersatuan dengan Tuhan. Jadi ayo Bapak Ibu sekarang dengan pengetahuan ini jangan malah menganggap semua itu suatu kebenaran ya. Kita pahami, kita cari kebenarannya bagaimana, dan setelah itu ya tentunya kita akan menuju pada jalan kebenaran Tuhan. Karena banyak sekali opini yang seperti tadi itu masalah satu aja mengenai bagaimana jiwa mencari tubuh fisiknya siap untuk proses melanjutkan perjalanan jiwa aja opininya udah banyak ya. Makanya kita sering kali terjebak kebingungan dengan proses tersebut. Termasuk tadi yang bertanya, saya kalau bisa saya lahir di tingkatan para dewa. Ya, padahal kalau kita paham kita itu mungkin beberapa sudah lahir dari dulunya adalah seorang dewi gitu, tingkatan yang tidak berfisik. Kan tadinya manusia ini adalah yang dari kelahiran yang tidak berfisik ya, rohnya itu. Jadi yang sekarang sebagai manusia ini lahiran secara berfisik karena
proses perjalanan roh itu ya harus bertumbuh ya. Jadi dari yang hanya secara energi saja, kemudian diberi kendaraan dengan tubuh fisik untuk proses naik kelas. Sebenarnya kita lahir sebagai manusia itu naik kelas gitu, sampai akhirnya kita masuk pada kesadaran murni yang tidak, roh ini tidak lagi dibelenggu oleh kegelapan. Dia bisa menuju cahaya, menyatu dengan kekuatan Tuhan, tidak terlahir kembali, karena semua hutang-hutangnya sudah terlunasi, karena semua kegelapan telah terbersihkan. Nah, itu konsepnya seperti itu. Untuk apa-apa Tuhan iseng sih? Enggak sih menurut saya, karena memang lahir di bumi ini kita sudah membawa rekaman jejak sebelumnya. Ini tidak saya bahas saat ini ya, karena nanti perlu pemahaman yang lebih panjang dulu. Untuk yang paling awal aja, kenapa kita lahir jadi manusia ini aja penting. Nanti habis itu baru setelah pembelajarannya lebih tinggi, lebih paham, baru kita masuk ke ke sebelumnya. Ya, tahapan sebelum terlahir. Nah, baru kita ngerti, oh ternyata manusia memang terlahir membawa dosa asal. Ya, jadi begitu. Nanti akan terjawab. Nah, sekarang kita bahas ya, karena pertanyaannya banyak. Kalau saya ngelirik sedikit nyeledet ke pertanyaan ini, banyak sekali, saya akan terpecah. Kita fokus aja pada proses bagaimana sih kesiapan daripada jiwa ini untuk terlahir, yaitu membutuhkan tubuh yang sempurna, di mana jiwa ini bisa turun dan terlahir dari bayi yang ada di dalam kandungan ibu. Nah, sebenarnya dari proses ini bukan jiwa yang memilih. Ya, bukan jiwa anak yang akan terlahir ini yang milih, saya mau sama ibu ini, sama bapak ini karena ibunya cantik ya, misalkan gitu. Enggak, bukan karena seperti itu. Karena proses daripada kelahiran, penarikan jiwa ini ya, saya bilang menarik jiwa ya, karena tubuh ibu yang sedang hamil itu sebagai saya bilang radio, pemancar radio ya. Jadi bukan jiwa yang memilih, tapi ibunya yang menyiapkan tubuh fisik bayi janinnya agar siap, di mana jiwa yang mempunyai keselarasan ini dapat turun dan memasuki janinnya ya. Ketika janinnya itu syaratnya dia harus siap untuk dilahirkan, dan secara energi maupun berfisik. Ya, nanti kita bahas di situ. Ya. Nah, kapannya nanti kita bahas. Ada banyak soal materinya mungkin. Oh, belum ya? Belum. Terus yang mana dulu dong? Milihnya ini loh, Bon. Milihnya gitu. Ini mau milih yang mana? Ke anak yang mana gitu. Karena kan kelihatannya udah banyak banget nih pendapat. Nanti untuk proses yang kapannya lebih banyak lagi pendapatnya. Iya, milihnya nih gimana nih? Dokter Astro aja. Milihnya nih gimana nih, Bun? Nah, ya itu kan proses memilih ya, untuk gimana ya. Tentu yang pertama kesesuaian, saya setuju dengan kesesuaian tadi, kesejenisan antara jiwa ibu dengan jiwa janin yang akan memasuki janin ibunya. Hukumnya adalah sejenis menarik sejenis, tidak hanya dengan sang ibu tapi juga dengan bapaknya. Karena ada proses terjadinya janin kan buah dari sperma dan sel telurnya. Ya, tetap harus ada kesejenisan di antara ibu dengan bapaknya. Ya, jadi bukan hanya enak ibunya aja yang sejenis terus bapaknya tidak bertanggung jawab, lari dari tanggung jawab. Kan itu sejenisnya cuma sama ibunya saja, tidak demikian. Ya, kan ada peran bapak. Jadi ya jiwa ini yang sudah siap dengan kesejenisan daripada ibu dan bapaknya yang akan datang. Berarti dari sekian banyak pendapat ini proses kesejenisan. Kuncinya di proses kesejenisan. Benar, kesejenisan, dan juga tentunya mereka punya hutang karma yang harus
terselesaikan. Berarti kesejenisan itu kesejenisan nggak cuman kesejenisan energi tapi juga kesejenisan karma. Betul. Ini kan ada yang bilang bapak kan nggak ngandung bunda. Ya. Ya tapi kan yang membuat ibu mengandung kan bapaknya. Kalau nggak ada bapaknya gimana? Tekdung. Nah ini langsung dijawab sama Kiavano. Secara berfisik DNA ayah dan ibu masing-masing menyumbang 50% materi genetik ya kan? Proses seperti itu. Nah kan ada bun begitu dilahirkan bapaknya pergi. Nah kalau seperti itu walaupun pergi ya tetap aja. Ya tetap aja dia punya tanggung jawab secara, harusnya kan dia punya tanggung jawab secara moral ya, secara fisik juga, material juga. Ya semua harus melakukan. Nah sekarang kan pilihan bapaknya ini mau pergi atau ibunya juga punya pilihan menggugurkan, bisa aja, atau membuang bayinya kan bisa aja. Semua adalah pilihan gitu. Oke, berarti nggak usah bingung. Ya maksudnya semua itu pilihan dan pilihan itu tetap dengan segala konsekuensinya seperti itu. Jadi ya nggak usah mikirin yang lain seperti apa karena mereka punya pilihan masing-masing kan seperti itu. Betul. Oke. Nah, ini kan ada Pak Bayu bilang, Bunda jadi mikir andai kata semua ibu yang sedang hamil dapat mengolah rasa sehingga mensejeniskan diri dengan kekuatan Tuhan, gimana nasib jiwa-jiwa yang punya hal buruk ya? Ya, makanya jiwa-jiwa yang punya hal buruk ya, dia pun akan dilahirkan dengan kesejenisan dengan ibu-ibu yang tentunya masih level kesadarannya masih buruk gitu. Nah, jadi kenapa orang bilang air cucuran atap jatuhnya nggak jauh dari pelimpahan juga, atau the apple jatuhnya nggak jauh dari pohonnya kan. Jadi itu karena faktor kesejenisan. Nah oleh karena itu kan kita akan menyiapkan jiwa-jiwa yang terlahir itu adalah jiwa-jiwa yang solehah ya, jiwa-jiwa yang suputra yang mampu mengangkat derajat keluarga menjadi lebih baik. Nah itu pun peran ibu bapak untuk siap dalam proses kehamilan, siap dalam menerima buah kehamilannya itu sangat penting. Terutama ya ibunya harus siap secara mental dan mentalnya harus kuat sehingga proses jiwa ya kandungan kehamilannya ini dapat menarik jiwa yang bercahaya. Ya, jadi kenapa peran ibu sangat penting. Nah, ibu pun harus ditopang oleh rasa aman, rasa dicintai, rasa nyaman yang diciptakan oleh sang bapak gitu. Kalau bapaknya bapak siaga, siap dengan kondisi kehamilan ibunya. Saya kepingin rujak nih malam-malam, harus siap cari rujak atau ronde malam-malam. Gitu ya Dokter Astu? Gitu ya Bunda? Maksudnya ya kan itu namanya bapak siaga dan istri akan merasa dicintai. Tapi ya kan? Ada juga siaga yang membahayakan. Maksudnya? Enggak, dulu kan ada yang bilang siaga siap ntar gadis tetangga. Beda cerita itu ya. Beda cerita. Oke, jadi bapak dan ibu punya peran yang sama-sama besar, walaupun secara nature si ibu ini punya peran yang lebih besar karena lebih besar. Ya beliau yang menyiapkan yang mengandung, beliau yang nanti proses ikatan batinnya pun lebih kuat ibu biasanya ibu ya. Jadi di situ prosesnya ibu, makanya kemarin Bunda juga sempat lempar quote kan di di Instagram. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, di Instagramnya Bunda @arsaningsih itu ada daily quote dari Bunda Arsaningsih, dan yang kemarin sempat Bunda post itu ngomongin tentang menjadi wanita yang perempuan yang kuat supaya bisa menghasilkan anak-anak yang kualitasnya baik kan seperti itu. Di situ prosesnya perempuan ini memiliki peran lebih. Walaupun nggak bisa tanpa bapak kan seperti itu. Ya idealnya begitu. Nah, oke. Pertanyaan berikutnya Bun. Nih baru nih pertanyaan yang tadi Bunda hampir jawab padahal belum ditanyakan gitu. Sama Bunda mah sering kayak gitu. Radiasinya udah duluan ketangkep.
padahal mau nanya itu udah dijawab duluan. Nah, sekarang kalau tadi Bunda bilang bahwa proses penarikan jiwa atau proses jiwa yang akan turun itu sangat tergantung dari kualitas si ibu maupun bapak. Betul. Berarti harus itu adalah kesempatan emas si ibu ini untuk bisa memilih. Walaupun tidak memilih kayak di apps gitu, ngelihat bayi yang jiwa yang mana kan enggak, tapi kan memilih proses kesejenisan. Ya, jadi itulah yang akhirnya saya pahami ketika tetua kita, ya kakek dulu yang buyut atau apa yang ketika punya istilahnya sedang hamil, nggak boleh pikir yang buruk-buruk, ya disuruh banyak belajar, ya tidak boleh nutup lubang katanya dan sebagainya. Ya itu filosofinya ternyata dalam juga. Oh, supaya sang ibu ini menyiapkan dengan batin yang bersih, ya tidak boleh batin yang jelek-jelek. Oh, itu ternyata baru saya pahami, ya. Dan itu dengan energi bisa terukur. Ya, dan dengan soulmeter itu bisa terukur, ya. Apalagi setelah saya mempunyai banyak pengalaman, ya, karena saya menyenamkan lebih dari 25.000 ibu hamil di seluruh Indonesia, ya. Sebelum saya membuat Soul Spirit of Universal Life ini, awalnya saya awalnya saya mengajar senam hamil, kemudian saya menggabungkan antara, dan saya sebut nama senam Yupita, dan dengan itu bekerja bertemu dengan banyak ibu hamil sampai lebih dari 25.000 ibu hamil seluruh Indonesia. Itu bagi saya suatu pencapaian yang saya bersyukur banget gitu loh, dapat membantu kesadaran ibu-ibu hamil ini untuk menyiapkan rahimnya, ya, persiapan janinnya untuk dapat menarik jiwa-jiwa yang bercahaya, ya, karena sang ibu tulus menerima, karena sebelumnya mereka tentu banyak penolakan, dan setelah mereka mengalami proses tersebut dengan tuntunan soul reflection untuk ibu hamil, banyak yang kemudian datang pada saya setelah kehamilan berikutnya karena dia merasakan perbedaan dengan janin bayi yang dilahirkan. Ada yang sudah anak pertama cengeng, cerewet, marah-marah dan sebagainya. Anak yang pada waktu tersentuh dengan senam soul reflection dari Yopita ini, mereka mendapatkan janinnya, bayi yang dilahirkan itu kok lebih ceria, lebih damai, lebih tenang, bahkan nuani. Jadi seperti kata-katanya kok bijaksana, padahal anaknya masih kayak anak bayi, spesial gitu ya. Anak spesial, banyak yang punya itu kan. Karena ternyata ya dengan persiapan secara batin yang kuat, ya, maka sang ibu mampu menarik jiwa yang memang kesetaraan atau kesejenisan dengan kondisi ibu yang hamil saat itu. Jadi dengan pemahaman inilah kenapa saya kok jadi merinding. Saya melihat jiwa anak-anak yang terlahir itu sangat luar biasa, ya, karena memang kalau dilihat dari proses ini misteri lagi, ya, dari proses kesiapan dari Nusantara ini, ya, harus di era zaman ini harus lebih banyak jiwa-jiwa yang tua, jiwa-jiwa yang berkualitas harus dilahirkan di bumi Nusantara ini untuk kualitas kehidupan yang lebih baik. Oh, ini maksud Tuhan. Akhirnya dari proses itu pun saya menularkan tidak hanya pada ibu hamil saja, kemudian kita kan bagian dari ibu hamil yang dulu yang stres mungkin, ya, yang suka marah-marah, bawel dan sebagainya, cemas dan sebagainya. Akhirnya kita terlahir seperti ini, dan di sini kita punya kesadaran memperbaiki diri, yaitu dengan soul meter itu dan soul reflection. Nah, sekarang kembali ada permintaan bahwa saya mengajarkan soul parenting lagi, ya, untuk kita. Kemudian ada permintaan lagi bahwa
kita ibu hamil ini perlu lagi dapat sentuhan bunda, karena sudah sekian lama saya vakum untuk ibu hamil. Jadi mungkin dengan, ya menurut saya ini pesan yang saya tangkap dari semesta ya, bahwa kita harus fokus kembali untuk menyiapkan ibu-ibu hamil ini untuk siap menghadirkan jiwa-jiwa yang berkesadaran lebih tinggi untuk terlahir di tidak hanya Nusantara saja ya, mungkin seluruh bumi ini. Oke. Dan tadi Bunda kan bilang tuh, kalau bisa pada saat proses kehamilan itu sudah si ibu sudah Siap, menyiapkan diri, memilih kualitas seperti apa yang mau ditarik. Ya, benar. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kalau udah terlanjur melahirkan terus anaknya suka marah-marah. Iya, kalau itu ya memang akan, ya itu kita sudah melakukan di tahapan soul parenting yang menyelesaikan ya ibunya sendiri. Jadi kita ajak pada kondisi pada waktu hamil, karena energi tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga di soul parenting kita memvisualkan kondisi ibu yang hamil pada waktu ibu itu tersebut hamil dengan meminta maaf, karena mungkin pada saat kehamilannya banyak penolakan, banyak kemarahan yang terekam pada janinnya. Paling ya itu dapat terselesaikan sehingga hubungan karma kembali baik dan terjadi keharmonisan. Tapi alangkah baiknya kalau belum ya pada waktu hamil ya, mungkin masih banyak ibu-ibu ya di luar ya pasti banyak lah ya, apalagi pandemi gini katanya infonya dari suami saya ya, karena kebetulan dokter kandungan, jadi wah banyak nih yang hamil karena tidak boleh jalan-jalan ya, jadi di rumah saja. Akhirnya ya itu tadi, alangkah baiknya dalam kondisi ini kita harus menyiapkan buah kehamilan kita dengan lebih baik. Jadi menarik jiwa-jiwa yang dengan kesadaran yang lebih tinggi. Tapi ya persyaratannya harus mengkondisikan ibunya secara mental ya, sehat secara fisik, mental, emosional dan spiritual. Seperti itu. Ya, dan mungkin kalau ada yang mau tahu di situ harusnya di chat udah ada ya, soul.co.id/parenting online, itu ngomongin tentang soul parenting untuk yang udah terlanjur lahir dan bikin karakternya mungkin tidak bagus ya, maksudnya tidak sempat di planning gitu ya. Nggak sempat di planning. Tadi ada yang bilang kalau misalnya mau hasil yang bagus harusnya siap. Kenapa kok ibu-ibu banyak yang nggak di planning hamil kan gitu ya? Itu kan ya banyak sekali faktornya kan, seperti itu. Mungkin itu bisa dilakukan proses parenting online-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau untuk yang lagi hamil nih Bunda, tadi kan Bunda bilang yang lagi hamil harus melakukan proses proses penataan diri. Ya, penataan diri. Nah, penataan diri itu ngomongnya gampang. Iya, benar. Jalaninnya nggak gampang. Gampang kalau tahu caranya. Kalau tahu caranya. Gampang kalau tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya. Benar. Nih ada nanya nih, seru ya podcast hari ini, pengen nanya, apakah betul bayi-bayi yang lahir di zaman sekarang banyak yang indigo? Itu ada hubungan sama proses gitu? Nanti kalau dijawab panjang lagi. Berarti masih menjadi misteri aja. Berarti ini kita ditampilkan karena akan menjadi proses yang nantinya akan dijawab walaupun nggak di saat ini ya. Iya, tapi ya jawab berarti memang era zamannya akan demikian. Makanya kenapa pemahaman proses ini diberikan ya, waktu saya jadi ingat nih. Boleh nggak saya cerita ya? Boleh nggak Dokter Astu? Yang timekeeper boleh nggak? Oh masih dibolehin Bunda. Sedikit aja deh kalau gitu, berkaitan dengan pertanyaan tadi. Kalau gitu pantas anak sekarang banyak yang indigo, banyak yang spiritual, karena memang beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2000 itu
saya sudah mendapat pesan itu bahwa nanti era zaman ini akan beralih. Zaman kegelapan harus menuju ke cahaya. Dan di situ akan diturunkan banyak jiwa-jiwa yang bercahaya. Nah, waktu saya pertama kali disuruh mengajar senam hamil, saya mikir, kenapa saya harus mendalami senam hamil? Ya, saya hanya mengikuti saja. Padahal dasar saya bukan senam, tapi nyalon gitu. Tapi ya karena jadi tukang salon sekarang jadi tukang senam gitu maksudnya. Tak kirain nyalon DPR. Ya jadi dari tukang salon jadi tukang senam gitu. Ya nggak apa-apa lah, saya pikir ya saya mendapat pengetahuan lebih. Tapi seiring dengan sekarang berjalannya waktu baru saya memahami pesan Tuhan itu. Oh, ini so tandanya untuk mempersiapkan itu harus ada edukasinya. Walaupun awal dengan secara berfisik, yaitu senam hamilnya, tapi lama-lama senam hamil ini berkembang. Saya tidak hanya menyenamkan untuk fisik dengan yoga, pilates dan semuanya, tapi saya lebih banyak memasukkan sisi edukasi untuk secara batin atau rohania. Ya, dan ternyata ini yang lebih penting, karena dengan itu sesuai dengan zaman era zaman ini, memang jiwa-jiwa yang menuju cahaya ini akan diturunkan lebih banyak ke muka bumi ini, dan semua sudah dinubuatkan ya. Ya kita hanya menjalani saja. Oke, Jan. Ya tetap walaupun Bunda bilang akan banyak yang sudah lebih tua, jiwa-jiwa lebih tua untuk turun, cuma kan tetap balik, apakah kita nggak ngapa-ngapain? Ya kalau nggak ngapa-ngapain tentu kondisinya ya tergantung kondisi pada saat itu gitu ya, untung-untungan gitu. Tapi kalau misalnya ada yang bisa kita siapkan, kenapa enggak, kan seperti itu. Memang kita harus mempersiapkan, makanya kenapa kita harus berbagi lewat podcast ini, salah satunya gitu, dokter. Nah sekarang pertanyaan sejuta umat, Bun, yang bahkan dulu udah pernah Bunda tanyain Bunda jawab sebenarnya di tanya Bunda, dan sebenarnya tadi Bunda udah keceplosan jawab tentang kapan jiwa itu masuk ke janin. Kenapa saya tanyakan lagi? Karena sekali lagi pendapatnya banyak. Tapi ini jamnya udah jalannya cepat banget ya. Nah, gimana? Masih bisa? Masih bisa dikit lagi. Oke, nih dia bilang kan gini. Tadi sebenarnya udah kejawab. Cuman ya, tadi kan Bunda udah bilang bahwa itu prosesnya ada di 7 bulan. Ya. Tapi kalau kita ngelihat nih, maksudnya pendapat-pendapat orang, ada yang bilang pada saat pembuahan itu udah. Ada yang bilang jiwanya itu nempel di sperma. Ada yang bilang jiwa tuh masuk 40 sampai 48 hari, tapi nunggu sampai 90 hari setelah pembuahan baru dia menetap. Ada yang bilang pokoknya nunggu pintunya itu siap. Pintunya tuh ubun-ubun. Nanti bisa masuk. Kalau dia nggak nyaman atau nggak sesuai, dia bisa keluar lagi. Ada yang bilang pada bulan ke-7. Ya. Tadi Bunda udah bilang bulan ke-7. Cuman mungkin ya tentu tiap orang punya pendapat karena pengamatan yang berbeda. Kalau Bunda, apa sih yang bikin Bunda tuh bilang bahwa itu ada di bulan ke-7 seperti yang tadi Bunda udah omongin? Ya, saya bukan memilih ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah bisa soulmeter bisa mengukur sendiri di bulan keberapakah proses jiwa itu memasuki janin yang siap dilahirkan. Nah, saya melakukan pengamatan ya, terutama ya awal ya dari proses ketika saya hamil, kemudian diajak untuk proses mitoni 7 bulan. Ya, kalau di Bali ada menggedong-gedongan, prosesnya sama, menyiapkan dengan mensucikan ibu hamilnya supaya jiwa yang terlahir nanti menjadi anak yang baik ya, dengan kebersihan sang ibu secara batin. Nah, itu nggak jauh-jauh juga setelah saya paham dengan proses energi, dan juga saya mengalami dengan 4 anak saya. Kemudian saya bertemu dengan banyak
pasien yang hamil, kemudian menyenamkan lebih dari 25.000 ibu hamil, dan saya juga melihat bagaimana proses masuknya jiwa cahaya ke dalam janin tersebut, ya, bahkan beberapa ya membantu untuk proses yang lebih baik. Maka ya memang yang paling tepat itu secara energi itu adalah ketika buah kehamilan 7 bulan. Ya, jadi dia dikatakan siap atau matang secara berfisik. Jadi kan seperti yang ada di Al-Quran, dia matang secara berfisik baru jiwa itu masuk. Dibilang kan disempurnakan dulu. Pada saat Adam disempurnakan dulu, udah sempurna, baru dihembuskan roh kan gitu. Jiwanya. Dan pada waktu disempurnakan, jangan salah, yang sempurna itu tidak hanya tubuh fisik juga saja, tapi janin di dalam itu juga sempurna dengan tubuh energinya. Ya, cakra-cakranya sudah berkembang, meridiannya juga sudah baik. Kemudian tidak cuma secara fisik, energi, tapi juga mentalnya. Jadi proses menyerap kesadaran dari ibu juga disesuaikan. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu prosesnya. Tapi kan kalau misalnya tadi nih Bunda ngomong, untuk menarik jiwa yang kuat itu jiwa yang bagus, jiwa yang kualitasnya tinggi itu dilakukan proses persiapan kan gitu. Iya, persiapan. Kalaupun misalnya ini udah terlanjur gitu ya, maksudnya udah lewat dari 7 bulan gitu. Karena kan pada saat itu walaupun misalkan jiwa ini sudah memasuki ada 7 bulan, terus rekamannya sudah ada, tapi pada saat menjelang sebelum dilahirkan, ibu ini ada kesadaran untuk memperbaiki dirinya, membersihkan, maka sebagian dari proses yang dibawa oleh janin pun dapat terbersihkan. Tapi bukan berarti jiwanya ganti ya, maksudnya tidak. Kayak tadi kan dibilang masuk, wah ibunya sekarang bersih-bersih nih, berarti udah gak cocok nih, udah keluar lagi deh, wih kamu aja masuk, nggak gitu ya? Enggak. Tapi dengan proses olah rasa itu membantu. Sebagian maksudnya hal buruk yang harusnya diterima secara berfisik itu bisa dicicil sehingga nggak terlalu berasa gitu. Berasa. Ya, tapi kalau dari proses ini sebelum daripada umur kehamilan 7 bulan lebih bagus lagi. Jadi sudah siap benar untuk itu. Ini ada yang bilang juga, Nyoman Giavano, apakah itukah sebabnya bayi prematur bisa bertahan hidup apabila usianya di atas 28 minggu atau 7 bulan? Benar. Ya walaupun kadang-kadang ada yang lebih cepat, ada yang gimana, cuman ya di situ proses. Ya, saya pernah mengalami, maafkan saya juga cerita lagi. Saya pernah mengalami suatu kejadian ya secara berfisik, usia 6 bulan itu kalaupun dilahirkan ya prematur tapi jiwanya belum ada, kebanyakan dia tidak terlahir kemudian hidup ya, meninggal biasanya, tidak bertahan lama, tidak ya melanjutkan proses perjalanan jiwa. Dan ada pembuktian nyata yang kemudian saya melihat kalau yang sudah 7 bulan sudah siap, jiwa sudah ada, biasanya lahir terus perjalanan jiwanya jalan. Kemudian saya dapatkan juga ada satu kejadian yang ini awal dari proses saya memahami dengan menarik jiwa itu adalah ketika adik saya sendiri punya kehamilan kembar ya, yang tiba-tiba harus untuk dilahirkan untuk proses menyelamatkan semuanya. Dan ternyata di situ ada hal yang sebelum proses itu harus ada jiwa yang mengisi supaya kuat. Dari situ saya baru paham, oh ini maksudnya. Ya, saya pikir saya sudah tidak berharap dengan kedua anak kembar adik saya. Tapi ternyata Tuhan memberi jalan ya untuk proses kelahiran, karena sudah 12 tahun adik saya tidak punya momongan, sudah berusaha. Kemudian kembar hamil dan 6 bulan sudah harus dilahirkan. Ternyata sehari sebelum
harus dilahirkan itu ada kejadian di mana jiwa itu masuk ya, tentunya dengan permohonan. Dan saya melihat dengan proses mengalami sendiri, ternyata dengan adanya jiwa yang sudah memasuki janin tersebut membuat proses perjalanan jiwa anak ini berjalan, walaupun dokter sudah angkat tangan bahwa mungkin tidak akan, dua-duanya tidak selamat. Dan memang sangat ajaib ya, luar biasa berkat Tuhan yang mengalir pada waktu itu. Mereka harus besar di luar dengan inkubator oksigen, walaupun ada resiko, yaitu dinyatakan berat badannya pun 1,9 kilo, kecil sekali. Tapi ya karena ada jiwa di dalam yang sudah turun itu ternyata kuat ya, bertahan. Hingga saat ini mereka sudah besar walaupun ada kekurangan karena mata dengan oksigen yang harus di inkubator itu mereka mempunyai kekurangan di mata. Ya, tapi saya bersyukur saya dari proses pengalaman itulah saya bisa mengajak banyak orang untuk menyiapkan dirinya untuk buah kehamilannya, siap dan menarik jiwa yang memang yang tangguh ya untuk proses ini. Ya, itu setiap saya mengingat itu saya sangat bersyukur pada Tuhan bahwa ada manfaatnya juga. Kejadian-kejadian buruk datang pada kami, tapi semua itu adalah pelajaran yang sangat luar biasa yang bisa kita bagikan pada banyak orang. Ya, dan ya syukurnya pengalaman itu ya Bunda bisa mengintisarikan dan bisa membagikan. Ya. Karena nggak semua, memang pengalaman guru terbaik, cuman nggak semua orang bisa mengambil pembelajaran dari pengalaman itu untuk bisa diajarkan atau dibagikan kepada yang lain. Ini bahkan ada ibunya nongol, Bun. Iya, adik saya ada, Bu Adik Darana. Terima kasih ya. Maafkan saya harus ceritakan ini pada banyak orang. Tapi begitu melihat perjalanan Gongre, saya sangat bersyukur saat itu. Nah, itu benar anak mahal, 12 tahun, tidak ada anak, kemudian diberikan dengan kondisi yang terbatas. Tapi syukurlah, ya mereka sudah besar dan sehat, walaupun ada kekurangan di mata mereka. Literally di mata mereka ya, bukan maksudnya kekurangan di mata fisik. Ya. Dan sepertinya memang seru banget ceritanya Bunda ini dari Bu Adik Darana yang mengalami langsung. Oke, kapan-kapan kita perlu undang Bu Adik Darana untuk sharing di Smart deh Bunda, Smart Lifestyle. Benar. Setuju nggak kalau Bu Adik sharing di Smart Lifestyle? Ya, oke. Ini dari Bu Adik bilang, tanpa proses Bunda memahami hal ini mungkin mereka tidak bisa seperti sekarang. We love you Bunda. Oke, mungkin iya. Kita harus move on. Ya. Karena kalau enggak nanti tim harus bawain tisu ke Bunda. Bunda biasanya bikin nangis orang, sekarang nangis sendiri. Ya kan enggak apa-apa, masih manusia. Saya masih manusia, itu tetap proses mengolah rasa tetap selalu ada. Dan bukan nangis karena sedih, tapi karena saya bersyukur dari pelajaran itu saya bisa memetik ya pembelajaran yang luar biasa dan bisa saya bagikan pada banyak orang untuk menjadi lebih baik. Oke, dan ya mungkin kita pengen, banyak banget yang bilang Bunda perpanjang waktunya, cuman sepertinya waktu udah kita desek-desekin terus ini kayak. Nah, ini seru sekali ya. Ternyata Bu Adik Darana udah bilang siap gitu ya. Kita tunggu tanggal mainnya. Ya, nanti kita berbagi di Smart Lifestyle. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang udah join. Terima kasih Bapak Ibu yang udah standby terus. Mungkin sebelum ditutup Bunda ada penutup. Iya. Oh iya, itu maksudnya.
Ya, saya hanya membaca nih Hansen. Tapi tema perjalanan jiwa, kenapa banyak ibu hamil? Jangan salah. Memulai proses perjalanan jiwa dimulai dari proses kehamilan. Ya, nggak mungkin ujuk-ujuk jiwa itu turun dari bumi. Ya, tetap dari proses kehamilan, karena jiwa membutuhkan kendaraan bagi jiwa, yaitu tubuh fisik, dan tubuh fisik harus berawal dari proses pembuahan dari ibu dan ayah, ya, sehingga tercipta suatu kehamilan. Ya, ini penting banget karena ini adalah bagian yang awal. Ya, proses perjalanan jiwa itu panjang sekali. Nah, saya membahas perjalanan jiwa ini dari awal. Oleh karena itu, bagi ibu-ibu yang hamil atau ingin kehamilan berikutnya, atau belum, baru masuk pernikahan, mau ke arah kehamilan, atau remaja putri yang mau siap untuk ke jenjang perkawinan dan mempersiapkan diri untuk kehamilan, ini adalah pembelajaran yang sangat penting, ya, penting banget. Jadi tolong pahami pembelajaran ini, dan ya itu saja. Nanti pembahasan berikutnya tentu akan kita bahas lebih dalam lagi. Persiapkan bagi ibu hamil, pesan saya, siapkan batin yang indah dan penuhi anak kita dengan cinta, sehingga mereka yang ketarik adalah jiwa-jiwa yang mencintai kita. Kalau banyak ibu itu selama kehamilan menolak buah hatinya, maka yang datang pada kita adalah jiwa-jiwa yang menolak diri kita, karena dia sudah dari awal merasa tertolak. Ya, itulah kunci rahasia, ya, tadinya masih menjadi misteri, saat ini bukan lagi suatu misteri, karena pengetahuan baru atau logos atau pengetahuan baru telah kita tambahkan dalam diri kita. Simak terus untuk pembelajaran di podcast Misteri Semesta. Semua pasti akan terungkap dengan lebih jelas lagi. Iya, dan untuk yang belum subscribe ya, sama hidupin loncengnya. Jadi di samping tulisan subscribe tuh ada logo lonceng, diklik situ terus ada pilihan semua atau all gitu kan. Nah, itu nanti kalau misalnya ada live atau konten baru muncul ya notifikasinya. Oke, mungkin itu Bunda. Terima kasih banyak, dan seperti biasa saya nunggu nih. Saya juga nunggu sebenarnya. Enggak ya. Saya nunggu contekan gitu karena saya nggak hafal gitu. Mungkin bisa dibantu Deva. Oke. Jiwa berjalan dari waktu ke waktu, berganti raga walau sebenarnya satu. Menjalani peran yang kadang tak menentu, berusaha berjalan menuju yang satu. Benar. Menuju Tuhan. Semua goresan tercatat rapi, dibawa lagi walau wadah terbakar api. Menjadi bekal, selesaikan yang dihadapi, menjadi beban, derita tanpa tepi. Kalau nggak tahu kan? Iya, benar. Mencari wadah sesuai dengan rekaman, terlahir, bertumbuh, berkembang di taman. Mencoba selesaikan hutang yang entah kapan mulainya, hingga tubuh tak bergerak terbungkus kafan. Wow. Kok bisa nyari kata-katanya ya? Hingga sang jiwa kembali berjalan, entah hutang lunas dan jalan ke depan atau terhenti karena kebanyakan kudapan. Snack gitu. Hanya sang jiwa yang bisa beri jawaban. Iya, benar. Hanya diri kita yang menentukan dan memberi jawabannya. Iya, dan ya balik lagi, apakah kita mau menjalankan atau kita mau mengenali diri kita atau tidak, sehingga jawabannya semua dapat kita pahami. Tapi untuk bisa mencapai sana, ya kita harus bisa dan mau bertumbuh bersama. Iya, mari bertumbuh bersama. Acara ini dipersembahkan oleh